Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Nah, hari ini tuh saya, Dietro, Oming, dan juga Keira. Kita akan membahas dan membedah dua puisi Indonesia yang sangat ikonik. Nah, judul yang pertama itu adalah Aku, karya Chairil Anwar, dan juga Doa, karya Sapardi Djoko Damono. Nah, dua puisi ini tuh seperti berada di kedua kutub yang berseberangan. Dari gelora eksistensi Chairil hingga bisik lirik religius ala Sapardi. Nah, kita akan membandingkannya secara kontras, menggunakan unsur-unsur dari teori puisi, yaitu unsur fisik dan juga unsur batin. Oke, mari kita mulai dari yang elemen fisiknya ya. Judul Aku dari Chairil Anwar itu langsung terasa keras, tegas, dan menantang. Satu kata yang menunjukkan egosentris, eksistensi, dan pernyataan diri. Sementara Doa milik Sapardi memberi kesan lembut, religius, dan penuh ketundukan. Nah, menurut Oming nih, gimana sih tipografinya sih? Nah, jadi menurut aku itu sebenarnya tipografi mereka berdua itu sederhana, tapi memiliki efeknya itu berbeda. Pertama, Chairil itu menggunakan baris-baris yang patah, bernada pendek dan agresif seakan dia itu sedang meledak. Sedangkan Sapardi menulis dengan ritme yang mengalun, baris lebih panjang, dan memberi efek keheningan dan perenungan. Gitu, Kak. Oh, jadi gitu ya. Oke. Nah, kita kan sudah ngebahas nih elemen fisiknya dan juga tipografinya. Nah, lanjut kita akan dengarkan bunyi-bunyi dari dalam puisi Chairil. Itu dalam puisi itu banyak vokal A, O, U, dan konsonan keras seperti K, G, dan T. Nah, menurut teori bunyi dari PPT yang telah diberikan kepada kami, nah huruf-huruf ini tuh memberi efek berat, kuat, dan pemberontak. Contohnya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sebaliknya, Sapardi memilih vokal I, E, dan bunyi lembut. Ini menciptakan suasana lirih, suci, dan penuh kerendahan hati. Misalnya, Tuhanku, aku kehilangan bentuk. Rimanya pun berbeda. Chairil yaitu dia tuh lebih rimanya tuh sporadis, tidak teratur tapi eksplosif. Nah, sedangkan untuk Sapardi, dia tuh rimanya internal dan yang mengalun seperti sedang berbisik kepada Tuhan. Nah, menurut Keira nih, gimana sih dari diksinya antara kedua teks tersebut? Jadi menurut aku diksi yang digunakan dari dua tersebut, Chairil tuh menggunakan kata-kata lugas, brutal, dan maskulin. Sedangkan Sapardi memilih kata yang sederhana, halus, dan penuh perenungan. Baik, terima kasih Keira. Nah, dari segi gaya bahasa, Chairil juga cenderung metaforsis ya. Di mana dia tuh menggunakan nada heroik. Contohnya, aku ini binatang jalang. Nah, ini tuh merupakan metafora yang frontal dan penuh pemberontakan. Citraannya tuh kuat di ranah penglihatan dan gerak, seperti perlawanan, perjalanan, loncatan eksistensial. Nah, Sapardi itu beda total. Dia memakai majas lembut dan simbolik. Nah, citraan dominannya tuh berupa rasa, keheningan, dan juga pencarian spiritual. Ia menghadirkan suasana hati lebih dari sekedar gambaran fisik. Jadi, cara itu lebih meledak keluar, dan Sapardi itu lebih masuk ke dalam. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih beberapa kontras yang terbesar ya, itu dapat kita lihat dengan muncul. Nah, menurut Keira, gimana nih? Menurut saya, tema yang dipakai dari kedua puisi tersebut, kalau Chairil itu lebih ke kebebasan, eksistensi, perlawanan terhadap takdir. Kalau Sapardi itu ketundukan, pencarian makna, dialog personal dengan Tuhan. Lalu kalau nada dan suaranya, Chairil itu berbicara dengan nada menantang, keras seperti seseorang yang menolak kalah. Kalau Sapardi itu menghadirkan suara lirih, penuh kerendahan, hampir seperti doa malam yang hanya didengar oleh hati sendiri. Oke, nah untuk Oming gimana sih, apa sih pesan dari kedua teks tersebut dan seperti apa sih antara dua kutub itu tuh? Nah, jadi untuk pesannya di puisi pertama dari Chairil itu mengajak pembaca untuk berani menentukan arah hidup, bahkan melawan maut gitu. Dan untuk Sapardi mengajak pembaca untuk kembali pada keheningan, mengendalikan diri, dan merawat hubungan spiritual. Jadi mereka itu kayak seperti dua kutub, satu menyala membara, dan satunya meneduh dan menenangkan. Wah, terima kasih ya Keira dan juga Oming karena kalian telah menunjukkan kontras terbesarnya ya.
Nah, melihat perbandingan itu kita bisa bilang Chairil Anwar itu menulis untuk melawan dunia ya. Sedangkan untuk Sapardi itu menulis untuk berdamai dengan dunia. Keduanya sungguh luar biasa meski caranya walaupun berbeda ya. Nah, Chairil ini membangkitkan energi eksistensi, sedangkan Sapardi itu mengajak kita untuk masuk ke ruang sunyi. Oke, itu saja dari podcast kita hari ini. Saya Jetro dan bersama dua rekan saya yaitu Kera dan juga Oming. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.